Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldina Cahyaningrum, mewakili dari teman-teman kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas farmakoepidemiologi. Kami dari kelas 3B Prodi S1 Farmasi, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldina Cahyaningrum, Kurni Ambar Lestari, Siti Muawanah, Vidya Putri Kusumandari, dan Yuli Indri Astuti. Yang pertama adalah studi potong lintang. Studi potong lintang merupakan rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dengan paparan atau pajanan secara acak terhadap satu individu di mana faktor pencetus dan status penyakit diteliti pada waktu yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri studi potong lintang. Yang pertama adalah peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu. Yang kedua, status seorang individu atas ada atau tidaknya kedua faktor baik pemajanan atau eksposur maupun penyakit yang dinilai pada waktu yang sama. Yang ketiga, hanya menggambarkan asosiasi bukan sebab akibat. Yang keempat, desain ini dapat digunakan pada deskriptif dan analitik. Kemudian yang terakhir adalah apabila penerapannya pada studi deskriptif, peneliti tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mempelajari angka kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan, dan yang kedua adalah mempelajari hubungan antara suatu faktor resiko dengan angka kejadian suatu penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai keuntungan cross-seksional. Yang pertama yaitu mudah dan murah dilakukan, cepat diperoleh hasilnya. Kemudian yang kedua, dilakukan pada satu waktu. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum. Dan yang keempat, dapat meneliti banyak variabel. Yang kelima, dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam, menggambarkan hubungan dan kondisi satu penyakit dan pemicunya. Kemudian yang terakhir adalah tidak hanya terhadap individu yang mendapatkan pengobatan. Berikutnya adalah tentang kerugian cross-seksional. Yang pertama, tidak tepat untuk meneliti hubungan kausal antara penyakit dengan pemicunya karena penelitian dilakukan pada satu waktu. Yang kedua, hanya akurat bila dilaksanakan pada individu yang representatif. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dilaksanakan pada semua kasus. Yang selanjutnya adalah langkah rancangan cross-seksional. Studi potong lintang adalah suatu rancangan epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan faktor penyebab yang mempengaruhi penyakit tersebut dengan mengamati status faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut secara serentak pada individu atau kelompok pada satu waktu. Penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian di mana variabel yang termasuk faktor resiko dan variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor risiko dan faktor efek. Yang kedua, menetapkan subjek penelitian. Yang ketiga, melakukan observasi atau pengukuran variabel yang merupakan faktor risiko dan efek sekaligus berdasarkan status keadaan variabel pada saat itu atau pengumpulan data. Yang keempat, melakukan analisis kolerasi dengan cara membandingkan proporsi antar kelompok hasil observasi atau pengukuran. Ciri khas rancangan cross-seksional. Yang pertama, peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada suatu saat tertentu. Yang kedua, status seorang individu atas ada atau tidaknya kedua faktor baik pemajanan atau exposure maupun penyakit yang dinilai pada waktu yang sama. Yang ketiga, hanya menggambarkan hubungan asosiasi bukan sebab akibat. Yang keempat, apabila penerapannya pada studi deskriptif, peneliti tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan rancangan cross-seksional. Yang pertama, mudah dilaksanakan.
sederhana, ekonomis dalam hal waktu, hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Yang terakhir adalah dalam waktu bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel resiko maupun efek. Kemudian kekurangan rancangan cross-seksional. Yang pertama, diperlukan subjek penelitian yang besar. Yang kedua, tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat. Yang ketiga, tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan. Dan yang keempat, kesimpulan korelasi faktor resiko dengan efek paling lemah bila dibandingkan dengan dua rancangan epidemiologi yang lain. Kemudian, kasus penelitian dengan menggunakan metode cross-seksional. Contohnya yaitu preeklamsia. Penelitian menunjukkan bahwa preeklamsia atau eklamsia merupakan salah satu penyebab paling banyak kematian maternal di Indonesia. Berdasarkan laporan rutin Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012, hipertensi dalam kehamilan yaitu 25% merupakan penyebab kematian ibu di Indonesia yang paling tinggi setelah pendarahan atau 30%, dan kemudian diikuti oleh infeksi sebesar 5%, partus lama 5%, dan dana abortus 1%. Selanjutnya adalah preeklamsia merupakan sindrom yang spesifik terhadap kehamilan yang dapat mempengaruhi semua sistem organ. Hipertensi dengan proteinuria yang signifikan yang timbul setelah usia 20 minggu merupakan kriteria untuk menentukan diagnosis preeklamsia. Eklamsia adalah onset kejang yang terjadi pada wanita hamil dengan preeklamsia yang dapat muncul sebelum, selama, atau setelah proses persalinan. Kedua faktor yang menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah dengan adanya deteksi dini. Selain itu, faktor lain penyebab tingginya angka mortalitas ibu dan anak di Indonesia adalah gagalnya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi potong lintang yang dilaksanakan di kota Ternate. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 hingga 30 Agustus 2013. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tinggal di kota Ternate. Adapun populasi terjangkaunya adalah ibu hamil yang diundang oleh bidan puskesmas dan memenuhi undangan tersebut. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan parameter proporsi ibu hamil istri, yaitu 30% dengan alfa 0,05 atau CI 95% dan power 90%. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian didapatkan jumlah subjek penelitian sebanyak 227 orang. Persebaran subjek penelitian pada 6 puskesmas, sebanyak 43,2% subjek penelitian memiliki resiko untuk mengalami preeklamsia. Beberapa riwayat penyakit dahulu yang dimiliki oleh subjek penelitian adalah hipertensi pada kehamilan sebelumnya sekitar 1,8%. Riwayat preeklamsia pada keluarga yaitu 1,3%, penyakit ginjal kronik 0,4%, diabetes mellitus 1,3%, dan hipertensi kronik 1,3%. Kemudian yang kedua adalah kasus penelitian dengan menggunakan metode cross-seksional, yaitu contohnya demam. Demam pada anak merupakan keluhan tersering yang membuat orang tua khawatir dan membawa anaknya ke dokter atau petugas kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki beberapa persepsi yang salah mengenai demam, peranannya dalam penyakit, dan tata laksananya. Fobia orang tua terhadap demam dan ketidaktepatan penggunaan antipiretik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Principi dan kawan-kawan menyatakan bahwa demam pada anak menyita waktu, pertolongan medis, pembelian obat, dan perhatian yang lebih di rumah. Walsh dan kawan-kawan menyatakan bahwa demam pada anak memiliki efek sosial ekonomi, fisik, dan emosional pada orang tua. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau survei potong lintang untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai demam dan penggunaan antipiretik pada anak.
Penelitian dilakukan di RSUD Malingping dan RSU Pencipto Mangunkusumo atau RSCM pada bulan September sampai Desember tahun 2013. Populasi target adalah semua orang tua yang memiliki anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Populasi terjangkau adalah semua orang tua pasien yang memiliki anak usia 6 bulan sampai 6 tahun yang berobat ke Poli Anak RSUD Malingping dan RSCM. Data diambil dengan menggunakan kuesioner penelitian yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai identitas responden dan 19 pertanyaan mengenai persepsi demam dan tata laksananya. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17. Selanjutnya adalah preeklamsia merupakan sindrom yang spesifik terhadap kehamilan yang dapat mempengaruhi semua sistem organ. Hipertensi dengan proteinuria yang signifikan yang timbul setelah usia 20 minggu merupakan kriteria untuk menentukan diagnosis preeklamsia. Eklamsia adalah onset kejang yang terjadi pada wanita hamil dengan preeklamsia yang dapat muncul sebelum, selama, atau setelah proses persalinan. Kedua faktor yang menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah dengan adanya deteksi dini. Selain itu, faktor lain penyebab tingginya angka mortalitas ibu dan anak di Indonesia adalah gagalnya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, pengetahuan orang tua di RSUD Malingping dan RSCM mengenai batasan demam dan tata laksana demam masih rendah. Yang kedua, persepsi yang salah mengenai kemungkinan komplikasi demam mengakibatkan fobia demam pada orang tua dan meningkatkan penggunaan antipiretik yang tidak sesuai indikasi dan meningkatkan kemungkinan kelebihan dosis antipiretik. Diperlukan peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam edukasi kepada orang tua mengenai demam dan tata laksananya. Yang terakhir, diperlukan penelitian yang lebih besar mengenai persepsi demam di Indonesia sehingga dapat dirancang program edukasi yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.